selamat sore. Perkenalkan, nama saya Serina Cornelia Tawas dengan NIM 2014-2011-11 dari kelas A3 Keperawatan semester 6. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahen Solar Eskep MKes. Video saya kali ini berjudul tentang fungsi advokasi dalam gawat daruratan. Advokasi adalah kombinasi kegiatan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politis, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan sistem yang mendukung tujuan atau program kesehatan tertentu. Sebagai upaya atau proses untuk memperoleh komitmen yang dilakukan secara persuasif untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat. Pelayanan gawat darurat merupakan salah satu komponen pelayanan di rumah sakit yang dilaksanakan di instalasi gawat darurat. Adapun tugas instalasi gawat darurat adalah menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan serta pembedahan darurat bagi pasien yang datang dengan gawat darurat medis. Dalam memberikan perawatan gawat darurat, perawat dituntut untuk berpikir kritis dan bertindak, mempertimbangkan perannya sebagai advokat atau pelindung. Sebagai pelindung, perawat harus membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi pasien dalam pengambilan tindakan untuk mencegah diri kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, memastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap obat yang diberikan. Menurut Noto Atmojo tahun 2017, tujuan-tujuan advokasi antara lain yang pertama, komitmen politik atau political commitment, yang kedua, dukungan kebijakan atau policy support, yang ketiga, dukungan masyarakat atau social acceptance, dan yang keempat, dukungan sistem atau system support. Langkah-langkah pokok dalam advokasi kesehatan, yang pertama, identifikasi dan analisis masalah atau isu yang memerlukan advokasi. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Yang ketiga, siapkan dan kemas bahan informasi. Yang keempat, rencanakan teknik atau cara atau kegiatan operasional. Dan yang kelima, laksanakan kegiatan, pantau dan evaluasi serta lakukan tindak lanjut. Usia bayi dan neonatus. Peran perawat adalah untuk menghindarkan dan menjauhkan klien dari berbagai prosedur yang dapat melukai dan mengganggu kenyamanan sang bayi, dan sebisa mungkin agar perawat sebelum melakukan tindakan yang bersifat invasif terlebih dahulu untuk memberikan dorongan kepada orang tua maupun keluarga. Usia remaja. Perawat berperan dalam konsep keperawatan pada masa transisi dalam kesehatan remaja. Perawat harus mampu mengembangkan otonomi mereka serta mendukung dan menyadari kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan remaja. Usia dewasa dan lanjut usia. Perawat harus mampu berperan sebagai seorang anak dan menjadi pendengar yang baik bagi klien, karena kecenderungan klien lanjut usia memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dan sikap yang lebih mudah tersinggung. Peran advokasi dalam kegawat daruratan. Perannya sebagai advokat atau pelindung. Peranan ini berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak yang dimiliki klien. Salah satu peran perawat adalah pelaksanaan pelayanan keperawatan. Perawatan kontemporer menjalankan fungsinya dalam kaitannya dengan berbagai peran pemberi perawatan, pembuat keputusan klinik dan etika, advokat bagi klien, manajer khusus, rehabilitator, komunikator, dan pendidik. Kesimpulannya adalah advokasi hakikatnya adalah bekerja dengan individu dan organisasi untuk membuat suatu perubahan, suatu proses di mana orang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Perawat sebagai advokat berperan melindungi hak klien dan membantu menyatakan hak-haknya. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan untuk membantu klien dan mengambil keputusan atas tindakan keperawatan yang diberikan. Demikianlah video saya dengan tema fungsi advokasi dalam gawat darurat. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum, dan selamat sore.